Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Gosip, ya awalnya lah. Sebenarnya begini loh. Gosip itu sebenarnya udah habitnya manusia lah. Siapapun juga itu mau berasa atau tidak berasa, dia hanya menguraikan atau dia hanya membahas atau sifatnya apapun. Sifatnya manusia itu pasti ada ingin apa ya untuk membicarakan orang lain. Ya gosip ya sebenarnya tidak boleh ya. Makanya nih kadang-kadang ya dunia memang seperti itu kan, bercampur aduk. Orang kadang-kadang mencari rezeki itu tanpa melihat halal dan haramnya. Gosip itu juga kayak ya sama sih kayak fitnah orang. Kalau gosip sih itu ya. Gosip itu biasanya itu adalah omong-omong kosong ya, omongan kosong yang diada-adakan. Biasanya itu orang tuh suka ngegosip kalau dia nggak ada kerjaan, pasti dia pasti bakal ngegosip. Gosip itu gibah. Kalau dalam Al-Quran, gosip itu dilarang karena membicarakan sesuatu yang belum tentu benar kebenarannya. Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, sungguh telah disebutkan dalam beberapa hadis tentang bahaya dan tercelanya perbuatan ghibah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan ghibah dosanya sama dengan memakan bangkai saudara seiman yang sudah mati. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang kejamnya perbuatan ghibah, sebagaimana sabdanya, ketika aku mi'raj naik di langit, aku melewati suatu kaum yang kuku-kukunya dari tembaga dalam keadaan mencakar wajah-wajah dan dada-dadanya. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan merusak kehormatannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud dengan memakan daging-daging manusia dalam hadis ini adalah seseorang yang dengan rela berbuat ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Inilah maksud ghibah dengan manusia yang memakan bangkai. Dalam konteks sesungguhnya, memakan bangkai juga diharamkan dalam Islam. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang mustabihat, syubhat, samar-samar tidak jelas halal haramnya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ketika akan mengkonsumsi, perhatikanlah antara yang haram dan yang halal. Jika tidak ditemukan dalil yang sahih, baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah terhadap makanan tersebut, maka kembalikan kepada hukum asal, yaitu halal atau mubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan darah yang mengalir, babi, bangkai, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Haram juga binatang yang disembelih untuk sebuah kepercayaan tertentu atau dijadikan sebagai sesajen. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semua itu najis, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 145. Memakan makanan yang halal dan baik merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang disejajarkan dengan ketakwaan kepada Allah sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Makanan yang nikmat belum tentu halal, seperti meminum segelas kopi yang tentunya halal dan nikmat. Tapi ketika ditambah unsur whisky yang memiliki alkohol, maka menjadi haram, walaupun nikmat diminum dalam cuaca dingin. Oleh karena itu, menghindari makanan yang haram merupakan sebuah upaya untuk mengalahkan godaan setan. Walaupun makanan itu nikmat sekali, tapi nilainya sama seperti memakan bangkai.
Sumber dari segala penyakit adalah perut. Perut adalah gudang penyakit dan berpuasa itu obat. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus belalang, ya, terus hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Halal itu ya benar tuh yang berarti di darat aja atau di dua ya kayak misalkan di air sama di darat itu halal. Kayak makan itu kayak nggak ada ya sih, pasti haram. Soalnya itu kan udah mati. Kita caranya dengan keinginan Islam. Jadi kayaknya sih nggak ada bangkai yang halal. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Caranya kali ya. Cara penyembelihannya dia tidak menyebut nama Allah. Makanan halal yang jadi haram, gimana dia membelinya dengan uang bukan uang halal. Dalam artian ya istilah dia mencuri, yang akhirnya memang makanan atau apapun yang halal yang memang 100% kita bisa konsumsi secara agama masing-masing, dan ada yang membelinya dengan uang yang haram, yang itu adalah haram, yang bukan haknya gitu. Misalkan apa ya, kodok itu kan ada yang hidup di air aja dan di darat juga. Kadang tuh apa sih, sebenarnya tuh yang di darat itu halal, cuman ada yang bilang kan ada burung pasti juga dia tinggal di darat apa di laut, jadi halal tapi belum tentu belum bisa jadi haram. Haram misalkan ayam itu halal, tapi kalau misalkan kayak ayam tiren itu kan matinya tidak wajar, jadi itu bisa jadi haram, bisa digunakan dimakannya tidak halal. Nah, contohnya hewan yang disembelih tanpa mengucap bismillah, jadi yang tadinya halal jadi haram. Bangkai dalam bahasa Arab disebut al-mayyitah, yang mengandung pengertian bahwa hewan tersebut mati tanpa disembelih. Sedangkan menurut ulama syariat, bangkai hewan itu mati tanpa proses sembelihan yang sesuai dengan syariat, tanpa niat dan ucapan takbir Bismillahi Allahu Akbar. Bangkai atau al-mayyitah adalah ketika hewan yang matinya tidak wajar atau tanpa lewat penyembelihan yang sesuai dengan syar'i. Para ulama menjelaskan bahwa al-mayyitah dibagi kepada beberapa macam, seperti al-munkhaniqah adalah hewan yang mati dalam keadaan tercekik. Al-mauquzah adalah hewan yang mati karena dipukul. Al-mutarodiyah atau hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Dan an-natihah, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan yang lain. Kata halal mengandung makna boleh. Dengan kata lain, objek kata halal tersebut boleh dinikmati oleh manusia. Baik hewan yang halal, artinya hewan yang boleh dinikmati menurut aturan agama, maupun cara menyembelihnya yang benar. Status halal akan membuat kita tidak ragu lagi ketika memakannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi dengan halal dan thayyib, dan janganlah kamu mengikuti setan. Sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Status halal pada hewan telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kita tidak diperbolehkan menghalalkan hewan yang secara nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Demikian juga sebaliknya, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menentukan suatu hewan secara hukum haram, maka kita tidak boleh menghalalkannya, meskipun kita suka mengkonsumsinya. Seperti hewan babi yang ditetapkan hukum haram, tidak akan mengubah status menjadi halal ketika disembelih secara syar'i. Babi, ya, tetap saja haram. Berbeda dengan sapi, kambing, dan unta yang statusnya hewan halal, dikonsumsi lewat sembelihan yang syar'i sehingga halalnya utuh.
Tapi kalau tanpa penyembelihan yang syar'i atau bahkan lewat kematian di luar syar'i, maka statusnya menjadi haram. Di dalam Al-Quran, status bangkai adalah haram. Namun di dalam syariat Islam ada bangkai yang dikecualikan dan boleh untuk dikonsumsi. Adapun bangkai yang halal untuk dimakan adalah ikan dan belalang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang halalnya 2 bangkai dan 2 darah. Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Semua jenis ikan yang hidup di air laut atau air tawar tidak perlu disembelih karena bangkai ikan halal untuk dimakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Sahabat Abu Bakar berkata bahwa yang dimaksud dengan binatang buruan laut adalah semua hewan yang ada dan ditangkap di laut. Dan yang dimaksud dengan makanan dari laut adalah hewan yang mati di dalam laut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Adapun hewan yang tidak punya nafas seperti nyamuk, lalat, serangga dan sejenisnya, bila mati maka tubuhnya bukan termasuk bangkai yang najis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila ada lalat jatuh ke dalam minumanmu maka tenggelamkanlah kemudian angkat, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan. Hadis riwayat Bukhari. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Al-Ma'idah ayat 3. Hewan yang dihalalkan namun telah menjadi bangkai bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan. Status bangkai haram hanya berlaku pada konsumsi daging, tapi masih bisa kita manfaatkan kulit atau bagian lain dari hewan itu yang bisa kita manfaatkan, seperti tanduk dan kulitnya. Dikisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW mendapati seekor bangkai kambing yang diberikan dari sedekah untuk maula, bekas budak milik Maimunah. Lalu Nabi SAW bersabda, mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya? Mereka menjawab, ini adalah bangkai. Beliau bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan keterangan ini, maka para ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum, masih bisa memanfaatkan bagian lain dari bangkai hewan yang halal. Namun, tidak berlaku bagi hewan yang secara hukum awal sudah haram, seperti babi dan ular. Memanfaatkan bagian dari babi, apapun itu, tetap dijatuhi hukum haram. Seperti kita ketahui bahwa pemanfaatan babi di segala lini, selain konsumsi dagingnya, seperti untuk membuat kapsul obat, membuat filter pada rokok, dan industri kimia lainnya. Jin dan bangkai sejatinya saling terkait dan tak bisa dipisahkan, karena bangkai adalah salah satu makanan bangsa jin. Bangkai yang dimakan oleh bangsa jin adalah saripatinya. Sama halnya dengan tulang belulang dan kotoran. Mereka memakan tulang dan kotoran, adapun yang dimakannya hanya saripatinya saja. Perlu diketahui bahwa ini juga sama dengan manusia pada umumnya. Mereka mempunyai kelompok, mereka mempunyai keturunan, mereka melakukan aktivitas, mereka juga makan dan minum sebagaimana halnya manusia. Hanya saja selera manusia dengan jin tentu berbeda. Jika manusia begitu kreatif dengan menu masakan yang nikmat dan sedap dipandang mata, berbeda dengan jin.
Dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari bahwasannya ia pernah membawakan pada Nabi SAW wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi SAW bertanya, "Siapa ini?" "Saya Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Hadis riwayat Bukhari. Tulang, kotoran, dan bangkai adalah makanan bangsa jin, sehingga para ulama sepakat bahwa apabila ada orang yang berani memakan bangkai juga tulang dan kotoran, maka orang tersebut sudah disamakan dengan setan dan jin dalam hal perbuatan. Perbuatan menyerupai jin ini juga berlaku untuk meminum alkohol, berjudi, pasang sesajen, dan perbuatan tercela lainnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Nggak boleh. Itu sebagian dari ghibah. Gosip, ya nggak boleh lah. Nggak bagus, karena sama ya kayak gitu kan salah banget. Kenapa? Karena kita kita itu ngomongin hal yang belum kita tahu, ngomongin orang belum tentu yang hal itu benar atau enggak. Kalau menurut aku sih salah. Kenapa? Karena kita kan belum tahu gosip itu benar atau salah, belum keuji kebenarannya. Memakan bangkai yang satu ini beda lagi. Bukan dalam pengertian memakan bangkai yang sesungguhnya. Memakan bangkai yang dimaksud adalah ghibah. Kenapa ghibah disamakan dengan memakan bangkai? Di antara wujud kesempurnaan agama Islam adalah menjaga kehormatan manusia. Karena kehormatan dan harga diri manusia dalam Islam sangat dijaga. Begitu juga setiap orang pasti berusaha untuk menjaga dan mengangkat harkat dan martabatnya. Ia tidak rela untuk disingkap aib-aibnya ataupun dibeberkan kejelekannya. Karena hal ini dapat menjatuhkan dan merusak harkat dan martabatnya di hadapan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Setiap muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya hubungan persaudaraan dan kasih sayang sesama muslim. Bahwa setiap muslim diharamkan menumpahkan darah atau membunuhnya. Juga dilarang untuk merampas harta saudaranya yang seiman. Demikian juga setiap muslim diharamkan melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan, meremehkan, ataupun merusak kehormatan saudaranya yang seiman. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna, apalagi maksum atau suci tanpa dosa. Sebab terjaga dari kesalahan hanya menjadi milik Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan ghibah atau menggunjing memancing tersingkap dan tersebarnya aib seseorang. Bisa jadi informasi itu benar, namun pada akhirnya akan jatuh dan rusak harkat dan martabatnya. Tahukah Anda apa ghibah itu? Sesungguhnya kata ini tidak asing lagi bagi kita. Ghibah ini erat kaitannya dengan perbuatan lisan, sehingga sering terjadi dan terkadang di luar kesadaran kita. Banyak orang bilang bukanlah ghibah bila informasinya benar, padahal tidak begitu.
Lepas dari informasi benar atau salah, ketika membicarakan aib seseorang, maka itu masuk dalam kategori ghibah. Para ulama menyebutkan definisi ghibah adalah sebagai berikut. Ghibah adalah menyebutkan atau membuka dan membongkar aib saudaranya dengan tujuan menjatuhkannya. Suatu ketika para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah berkata, engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia membencinya jika diceritakan. Jika yang engkau sebutkan tadi benar-benar ada pada saudaramu, sungguh engkau telah berbuat ghibah. Sedangkan jika itu tidak benar, maka engkau telah menyebarkan sebuah kedustaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sangat jelas mencela perbuatan ghibah. Perbuatan ghibah dosanya sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal, sebagaimana firman-Nya. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing ghibah kepada sebagian yang lainnya. Apakah kalian suka salah seorang di antara kalian memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kalian membencinya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, sungguh telah disebutkan dalam beberapa hadis tentang bahaya dan tercelanya perbuatan ghibah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan ghibah dosanya sama dengan memakan bangkai saudara seiman yang sudah mati. Seseorang bisa dikatakan beriman apabila dia bisa menjaga lisan dan perbuatannya. Seseorang juga bisa dikatakan sebagai seorang muslim sejati apabila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Islam melarang seseorang untuk menyebarkan aib saudaranya yang seiman. Barang siapa yang bisa menjaga aib saudaranya, maka Allah juga akan menjaga aibnya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan barang siapa yang suka membuka aib saudaranya, maka Allah juga akan membuka aibnya di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya yang belum sampai ke dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin, janganlah kalian menjelek-jelekannya, janganlah kalian mencari-cari aibnya. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan mencari aibnya. Barang siapa yang Allah mencari aibnya, niscaya Allah akan menyingkapnya walaupun di dalam rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa lebih hati-hati dalam memilih makanan. Karena dalam Islam, perkara yang halal dan yang haram sudah sangat jelas. Dan semoga kita juga terhindar dari perbuatan ghibah. Karena ghibah adalah sebuah perbuatan yang dosanya teramat besar. Ketahuilah bahwa dosa ghibah sama dengan kita memakan bangkai saudara seiman kita yang sudah mati. Allahu ya'khudhu bi aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.